luar kenamaan Ricky Harun, yang namanya dikenal sejak memulai karir dalam sebuah sinetron yang berjudul Pinocchio, kini menceritakan kehidupannya pasca vakum beberapa tahun dari dunia akting. Ditemui dalam sebuah kesempatan perdana sebuah promo film, Ricky Harun mengaku sangat nyaman dengan kehidupannya saat ini. Memilih bisnis sebagai tumpuan hidupnya, ayah 4 anak ini mengaku sempat beberapa kali menolak tawaran syuting hingga tak ingin lagi menjadi pemeran utama dalam sebuah cerita. Begitu banyak pengalaman yang ia coba raih membuat Ricky Harun kini memiliki jabatan sebagai komisaris di sebuah perusahaan. Meski mengaku tak memiliki pengalaman dalam apa yang ia jalani saat ini, namun suami dari Herfiza ini mengaku bisa memperoleh pembelajaran dari hal yang ia tak pahami sebelumnya. Mengemban sebuah amanah besar dari seorang rekannya, Ricky Harun kini mencoba untuk tetap fokus dengan karir berbisnis yang ia pilih. Bukan hanya Ricky Harun, sang istri pun juga kini hampir tak pernah muncul di layar kaca Indonesia pasca memiliki buah hati. Lantas benarkah Ricky Harun akan meninggalkan dunia keartisannya demi bisnis yang ia rintis hingga jabatan sebagai komisaris? Dan benarkah istri dari Ricky Harun kini juga telah memilih untuk tak lagi terjun ke dunia akting dan lebih nyaman sebagai ibu rumah tangga? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Dua tahun lamanya tak muncul di layar kaca hingga layar lebar, Ricky Harun rupanya tengah disibukkan dengan segala macam bisnis yang tengah ia bangun. Bukan hal yang baru bagi suami dari Herfiza ini dalam menggeluti hal tersebut. Namun rasa nyaman hingga banyaknya waktu yang bisa dihabiskan bersama keluarga lah yang menjadi landasan awal dirinya tak lagi jalani kegiatan syuting. Merasa nyaman dengan dunia yang ia geluti saat ini membuat Ricky Harun kerap menolak tawaran untuk beradu akting dalam sebuah film ataupun sinetron. Lantas apakah yang membuat Ricky Harun mau menerima tawaran syuting kali ini setelah lama vakum dari dunia keartisan? Dan apakah yang membuat Ricky Harun akhirnya memutuskan jalani bisnis untuk memenuhi roda ekonominya? Syuting iya perdana. Gue terakhir tuh kalau nggak salah Insya Allah Surga ya SCTV. Iya itu terakhir tuh di bulan puasa 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Terakhir tuh. Habis itu nggak pernah syuting lagi mini seri, segala macam FTV apa segala macam film. Salah satu cerita terus yang udah pernah mereka bikin kan. Track recordnya lah yang gue lihat gitu, terus isinya juga orang-orangnya sevisi lah gitu istilahnya, terus ceritanya juga ringan, nggak sama dengan cerita-cerita yang udah gitu, yang apa namanya tiba-tiba ya pokoknya samalah dengan cerita-cerita yang udah gitu. Di sini juga gue bukan peran utama gitu, nah justru yang gue dambakan itu adalah bukan peran utama yang istilahnya kan ada peran utama yang dia terus dari ceritanya apa segala macam gitu. Jadi di sini nggak terlalu banyak juga scene-nya, jadi syutingnya juga lebih enak karena ya udah pernah merasakan syuting yang scene-nya banyak nggak selesai. Jadi pengen dapat syuting yang
apa ya, ngejalaninnya enak, syutingnya enak, nggak capek, dan akhirnya terwujud. Lebih enak bisnis Pak, sumpah. Karena apa ya, kita tahu jam kerja kita, berangkat pagi ya kantoran lah gitu kan, 9 to 5 gitu kan, jam 9 sampai kantor, jam 5 udah pulang, ketemu sama anak masih bisa main, pagi masih bisa nganterin anak, bonding sama anaknya lebih enak gitu dibanding ya syuting yang perginya pagi mungkin pulangnya pagi lagi gitu. Karena anak-anak udah mulai gede kan, udah mulai butuh sosok bapaknya gitu. Mungkin kalau masih kecil kan masih belum mengerti gitu, tapi sekarang udah ada yang SD kelas 1, kelas 2, udah ada yang mau masuk sekolah, yang paling kecil umur 2 tahun, udah masing-masing tuh udah beda apa namanya, beda pengasuhan lah, beda apa yang harus kita kasih sama mereka gitu. Jadi peran seorang orang tua harus lebih apa, harus lebih lagi. Bisnisnya apa sih? Banyak pertimbangan yang diambil oleh Ricky Harun demi jalani bisnisnya secara maksimal. Terlebih lagi, saat sang buah hati pun juga harus mendapatkan perhatian yang baik demi tumbuh kembangnya. Kerap tak memiliki waktu saat menjalani proses syuting, Ricky Harun nampaknya mulai membatasi diri untuk peran-peran apa saja yang harus ia ambil. Tak hanya itu, demi waktu bersama sang buah hati, Ricky Harun pun kerap menolak tawaran syuting yang terus berdatangan kepadanya. Lantas, apakah yang sebenarnya ingin dicapai oleh Ricky Harun dan keluarga dalam targetnya? Dan sejak kapankah ketertarikan Ricky Harun dengan dunia bisnis ini mulai muncul? Nolakin sebenarnya sangat susah ya, karena pertama menolak itu ya salah satu apa namanya nggak enaknya ya kita nggak akan diajak lagi lah sama itu. Tapi kan kita bangun apa ya namanya persaudaraan gitu, kita ngomongnya secara baik-baik, terus kita kasih alasannya kenapa, dan mereka juga bisa mengerti gitu. Aku bisnis sih tetap, maksudnya ya karena ya gimana lagi ya, maksudnya hidup tanpa berbisnis kalau buat aku ya kayaknya kurang aja gitu ya. Kita juga pemasukan mau dari mana lagi, masa nongkrong dapat duit. Kalau ada kayak gitu sih udah lama sih, dari awal sebelum syuting juga aku udah pernah punya brand baju gitu kan, terus sempat berhenti, terus jalan lagi, terus sekarang ada beberapa kerjasama dengan brand-brand lain, terus ada apa namanya sekarang lagi ngerjain satu brand yang kita nggak nongol lah gitu istilahnya. Ada brand yang udah ada sekarang nih di Indonesia, tapi kitanya ini bisnis keluarga, tapi kitanya nggak nongol lah gitu, kita di balik layar semua. Meski tak sejalan dengan bidang sebelumnya yang ia jalani, namun Ricky Harun rupanya tak mau berhenti untuk mencoba hal baru. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap di MOP Channel. Mendapat tawaran dari seorang teman, Ricky Harun dipercaya untuk menjadi seorang komisaris di sebuah perusahaan yang tak bisa ia tolak. Menjalani sebuah amanah yang tak main-main, Ricky Harun rupanya memandang positif atas pengalaman yang ia miliki sebelumnya. Meski di bidang yang berbeda, namun peran Ricky Harun rupanya sangat dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Memiliki kesamaan visi untuk kedepannya, Ricky Harun pun banyak menemukan pro kontra atas apa yang ia jalani.
Lantas bidang apakah yang rupanya jauh berbeda dengan apa yang dijalani oleh ayah 4 anak ini? Dan benarkah dengan menjadi komisaris, Ricky Harun menjadi orang yang pilih-pilih dalam pekerjaan? Komisaris juga baru dan itu juga sebenarnya bukan bidang gua gitu. Mungkin di situ gue diperluin karena mereka mau ada transformasi ya dari yang tadinya nggak ada online mau jadi online gitu, terus mau langsung ke customer gitu, dan mungkin butuh masukan dari gue untuk lebih digital dan nyampe ke orang-orang yang ada di Indonesia tuh kayak gimana. Nah mungkin yang dibutuhin itu bidang aluminium ya, jauh sekali sama saya nggak ngerti dengan baja ringan, aluminium gitu ya. Cuma alhamdulillah ditawarinnya itu sama teman partner juga di Pecel Ayam Go. Dia nawarin, Ki ini ada kerjaan, lu nggak boleh nolak. Wah segampang apa tuh kerjaannya gitu sampai nggak boleh nolak. Iya, jadi komisaris di PT gua. Hah, komisaris? Itu mah susah gitu kan, gimana nggak boleh nolak gitu. Apa sih PT lu gitu, dijelasin gini aluminium gini. Jauh banget sama gua Pak, apa yang lu butuhin dari gua gitu, ya kan? Dijelasin sama dia, ya kita butuh gini. Oke, berarti visinya nyambung gitu. Jadi kenapa gue terima ya karena ada hal-hal yang masih bisa gue mungkin gue kasih atau masukan dari. Memiliki kelebihan dalam dunia digital. Rupanya hal tersebutlah yang membuat seseorang tertarik dengan Ricky Harun untuk perusahaannya. Memiliki basic bisnis dari kuliah yang ia jalani. Namun, rupanya hal tersebut jauh berbeda dengan dunia bisnis yang sebenarnya. Oleh sebab itu, Ricky Harun tak pernah berhenti belajar untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam dunia yang sedang ia geluti saat ini. Lantas adakah kebanggaan tersendiri yang dirasakan oleh Ricky Harun saat jalani perannya sebagai komisaris? Berbisnis sih pengalaman, jadi banyak kan gue sekolahnya juga kuliahnya S1 gitu, ngambilnya juga bisnis ya, tapi banyak hal yang nggak gue tahu karena gue nggak ngelakuin bisnis gitu. Jadi pada saat gue gabung ya mulai insight masuk dari teman-teman semua yang lebih profesional, bahkan gue nggak tahu tuh kata-katanya kata-kata apa gitu kan. Tapi akhirnya pelan-pelan bisa takut gitu karena itu bukan bidang gua gitu kan. Banyak pro kontra juga sih sebenarnya, cuma ya udah mungkin emang jalannya dikasih dan sampai sekarang alhamdulillah masih baik-baik aja. Banyaknya aktivitas yang dijalani tak membuat Ricky Harun kian menjauh dari keluarga. Dirinya justru makin mengeratkan hubungan dengan istri dan juga anak-anaknya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, aku Prilly, saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Memiliki segudang kegiatan, rupanya tak membuat Ricky Harun mengurangi waktu untuk bersama keluarganya. Begitu penting keintiman hubungan antara ayah dan anak. Tentunya sangat diperhatikan oleh Ricky Harun supaya buah hatinya tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang baik untuk tumbuh kembangnya. Kerap menyempatkan waktu untuk memiliki quality time dengan keempat anaknya. Sebisa mungkin Ricky Harun mencoba untuk berkomunikasi dengan baik. Lantas seperti apakah perkembangan keempat buah hati Ricky Harun dan Hervisa saat ini?
Yang pasti kalau nih ya, kalau pagi-pagi kita tuh sama anak tuh bukan pagi-pagi ya, maksudnya sebelum kita berangkat kita harus touch anak kulit baik kulit gitu loh, maksudnya apa ya? Skinship. Iya, skinship gitu. Jadi harus ada touching gitu. Kalau misalkan bisa mandiin anak gitu, kalau sempat mandiin anak gitu. Terus kalau enggak ya iya Bu. Ibu berpengalaman juga gitu. Jadi seenggaknya ada aktivitas dulu yang harus kita lakukan baru kita kerja. Yang satu, yang anak pertama udah 8, anak kedua 6, anak ketiga mau 4, anak keempat udah 2 tahun. Jadi yang pertama udah kelas 2, yang kedua udah kelas 1, yang ketiga mau masuk TK, yang ya masih kecil yang satu lagi 2. Perjuangan. Punya anak semuanya sama. Yang dekat-dekat gitu. Maksudnya dekat kali ya. Justru lebih enak ya. Kalau terlampau jauh kayak gini nih, anak saya yang umur 2 tahun itu dia pinter banget. Dia udah bisa nulis. Maksudnya seenggaknya megang pensilnya udah nggak gini nih, udah bisa gini, udah bisa main rollerblade, ngomongnya udah lancar. Biasanya umur 2 tahun kan masih belum lancar, ini udah lancar. Karena apa? Karena kakak-kakaknya semuanya mencontohkan ke anak yang terakhir ini gitu, ke adiknya gitu, dan adiknya juga mendengar kakak-kakaknya ngomong, ngelihat aktivitasnya seperti apa, cara ini gimana, cara itu gimana gitu. Jadi kalau misalkan dia lebih dekat umurnya, itu bisa saling saling bantu membantu gitu loh untuk mengajarkan. Terbiasa menghibur banyak masyarakat, rupanya Ricky Harun juga tak ingin membatasi dirinya di hadapan sang buah hati. Ingin menjadi sosok yang serba bisa, Ricky Harun berharap bisa menjadi peran apapun bagi anak-anaknya. Memiliki komitmen yang baik dengan sang istri. Rupanya Ricky Harun tengah memupuk hidup yang baik berasal dari sebuah keluarga. Kerap menampilkan keharmonisan dalam hubungan rumah tangganya, Ricky Harun tentu ingin anak-anaknya dapat mencontoh hal-hal baik dari orang tuanya. Lantas adakah keinginan Ricky Harun serta Herfiza untuk kembali menambah momongan? Dan adakah keinginan keduanya untuk kembali beradu akting bersama seperti keluarga selebriti lainnya? Masih, saya pengen satu lagi. Tapi nunggu anak yang terakhir ini mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Itu keinginan lo sendiri apa istri juga ACC? Keinginan saya dan istri mengikuti. Tadinya saya pengen 12. Cuma saya kurangin jadi 8 karena kebanyakan saya kurangin lagi jadi. Galak, lucu atau Semuanya. Saya seorang bapak harus bisa berperan. Tidak hanya di acting tapi di rumah juga harus bisa berperan. Sama istri juga gitu. Kita kayak bad cop and good cop gitu loh. Jadi ya gimana caranya supaya anak tuh bisa sesuai dengan keinginan kita, ya kitanya harus bisa bersikapnya seperti apa gitu. Ya, kita lagi sedih ya nggak mungkin tunjukin ke anaknya lagi sedih ya, tetap harus yang ngerti lah semuanya lah. Gue belum waktu itu pernah di awal-awal pandemi gue nanya, kita sempat ditawarin film. Kalau nggak salah Haya deh yang diperaninnya akhirnya sama Dimas sama Kadini kan. Nah kita pernah ditawarin tapi kita terlalu imut, butuh suami istri yang agak mature ya. Kalau kita kan suami istrinya kecil-kecil gitu kan, jadi tapi gue belum pernah nanya lagi sih kalau ibu rumah tangga. Dia nikmat banget jadi ibu rumah tangga. Sosial media aja dia udah nggak main. Jadi dia memang fokus. Tiap rumah tangga tentu memiliki pola dan cara pandang sendiri dalam membentuk kehidupannya. Maka dukungan hingga perhatian yang cukup tentu akan dapat menunjang terbentuknya sebuah keluarga yang lebih baik. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe,
dan share channel YouTube ini.